warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati dan kita takdimi Bapak dosen Dr. Iwan Agus Supriyono MPD, juga kawan-kawan semester 5 PAI A Sekolah Tinggi Agama Islam yang sama-sama kita banggakan. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan nikmat iman maupun kesehatan kepada kita sehingga masih bisa kita mengikuti perkuliahan walaupun secara online. Juga sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana pada saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, dimana bulan kelahiran Nabi. Semoga kita semua dengan rajin bersolawat mendapatkan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Baik, pada sesi kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan makalah diskusi dengan judul eksperimen penelitian dengan mata kuliah metode penelitian. Langsung saja kita jelaskan pada sesi saat ini dengan Saudara Rofik menjelaskan materi yang pertama. Dengan Saudara Rofik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan diskusikan sesi pertama, yaitu eksperimen penelitian. Pengertian eksperimen menurut metode penelitian, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Hakikat penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Yang B, tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Yang C, syarat-syarat penelitian eksperimen. Menurut Willwood dalam ALSA mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimen, yaitu 1. Peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang harus diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang keempat, diperlihatkan kelompok pembanding kontrol grup selain kelompok yang diberi perlakuan. Yang D, proses penelitian eksperimen. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya hampir sama dengan penelitian lainnya. Menurut Guy, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Yang kedua, pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Yang keempat, pemilihan desain penelitian. Yang kelima, eksekusi prosedur. Yang keenam, melakukan analisis data. Yang ketujuh, memformulasikan kesimpulan. Baik, itulah sesi yang pertama. Yang sesi kedua akan dibawakan oleh Saudara Adik Fajar. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saat ini memasuki sesi yang kedua, yang dimana masih memasuki hal-hal tentang eksperimen penelitian. Adapun bentuk-bentuk penelitian eksperimen menurut Sugiono terdapat beberapa bentuk sistem atau desain eksperimen. Yang pertama, pre-eksperimental. Adapun yang kedua, true eksperimental. Yang ketiga, faktorial eksperimental. Yang terakhir atau
Dan juga validitas penelitian eksperimen. Kata validitas berarti dapat diterima atau absah. Istilah ini mengandung pengertian bahwa suatu yang dinyatakan valid atau absah berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam suatu kriteria tertentu. Validitas dalam penelitiannya, eksperimen mengandung beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan, antara lain: yang pertama, internal validity; yang kedua, external validity; yang ketiga, statistical construct validity; yang keempat, construct validity. Dan juga ada pun jenis-jenis penelitian yang dimana eksperimen tersebut, penelitian eksperimen dapat dibedakan menjadi 3. Adapun yang pertama, pre-eksperimental, yaitu penelitian yang ada pada prinsipnya hanya menggunakan satu kelompok. Yang kedua, kuasai eksperimen, ya, merupakan salah satu tipe penelitian eksperimen di mana peneliti tidak melakukan randomisasi dalam penentuan subjek kelompok penelitian. Adapun yang ketiga yaitu true experimental, yaitu suatu jenis penelitian eksperimen yang sesungguhnya. Dan juga eksperimental penelitian, adapun desain-desain yang dimana eksperimental. Yang pertama, desain kelompok tunggal dengan pretest dan protes. Yang kedua, desain serial waktu pada kelompok tunggal. Yang ketiga, desain pretest protes menggunakan kelompok kontrol. Yang keempat, desain dengan kelompok kontrol dan pretest desain. Yang kelima, desain Solomon. Baik, inilah diskusi sesi kedua ataupun sesi terakhir dari kami dari judul eksperimen penelitian. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, ini diskusi dari kami tentang eksperimen penelitian. Semoga dapat bermanfaat umumnya bagi yang membaca dan khususnya bagi kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Semoga mendapatkan berkah ataupun bermanfaat bagi kita. Kami selaku pemakalah, apabila ada ucapan ataupun perlakuan yang kurang baik dari video kami mengucapkan beribu-ribu minta maaf. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.